Misi besar ini resmi dimulai dengan kemenangan manis di laga perdana. Skuad lokal membuktikan bahwa kita bukan sekedar pelengkap di tanah Thailand, tapi perjalanan masih panjang. Hari ini badai menunggu kita di Rayong Stadium. Tanpa sang kapten yang harus menepi, tantangan baru muncul di lini belakang. Bisakah Marcelino menjaga sihirnya? Dan kapankah sang predator Ramadan Sananta akan mengakhiri puasa golnya? Inilah ujian konsistensi. Inilah Garuda Project episode 2. Ya, kita mendarat di markas Rayong FC dengan kondisi yang tidak ideal. Hujan deras mengguyur, lapangan licin, dan sang kapten Asnawi harus menepi karena kurang fit. Posisi bek kanan pun dipercayakan kepada Febri Haryadi. Babak pertama berjalan sangat alot, aliran bola terhambat genangan air. Hingga praktis hanya ada satu tembakan tepat sasaran, tapi satu tembakan itu sudah cukup bagi sang bintang menit ke-33. Menerima umpan dari Mark Klok, Marcelino melepaskan placing kaki kanan yang mematikan. 1-0, Garuda memimpin di tengah badai. Masuk babak kedua, sihir Marcelino belum usai menit ke-52. Kali ini umpan manja Ricky. Kambuaya diselesaikan dengan tendangan geledek kaki kiri dari luar kotak penalti, brace untuk Marcelino. Skor 2-0 untuk keunggulan tim Garuda. Namun, ada alarm bahaya di menit ke-57. Salah umpan dari Ferrari hampir saja berakibat fatal. Beruntung, ia langsung membayar kesalahannya dengan tackle bersih di dalam kotak penalti. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Tapi lini belakang mulai menunjukkan lubang. Laga ketiga melawan Sukhothai menjadi panggung pembuktian bagi Ramadan Sananta. Tanpa Mark Klok yang kurang fit, Dewangga masuk mengisi lini tengah. Tapi lagi-lagi, konsentrasi lini belakang menjadi musuh terbesar kita. Salah umpan Ferrari di awal laga nyaris menghukum kita, untungnya ada Rizky Ridho yang tampil sigap menyapu bola. Setelah berkeli di tepi kiper lawan, momen yang ditunggu akhirnya tiba di menit ke-28, umpan terobosan. Kambuaya sukses dikonversi menjadi gol oleh Sananta Pesiwel Telur. Predator kita akhirnya kembali. Sayangnya, koordinasi buruk membuat Sukhothai membalas cepat di menit ke-32, tapi Sananta sedang on fire menit ke-37. Kerja sama 1-2 dengan Witan Sulaiman kembali membawa kita unggul 2-1. Drama berlanjut di babak kedua. Menit ke-49, Sukhothai kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Setelah itu, laga berjalan buntu meski sempat mengancam lewat tembakan. Sananta di menit ke-83. Skor imbang tidak berubah hingga peluit panjang. Hasil 1 menang dan 1 imbang membawa kita tetap kokoh di puncak klasemen dengan 7 poin. Marcelino dan Sananta kini bersaing di daftar top skor. Sementara Kambuaya dan Witan jadi raja assist dengan mosing 2 assist. Tapi kejujuran itu pahit. Lini belakang kita butuh evaluasi total. Kesalahan individu seperti salah passing tidak boleh terulang jika kita ingin terus bertahan di posisi 1. Menurut kalian, apakah Ferrari perlu diistirahatkan di laga berikutnya? Atau kita butuh perubahan skema bertahan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terus kawal Garuda Project, sampai jumpa di episode 3.